Siap, gerak. Belakang depan, gerak. Tegak, gerak. Mulai. Ibu dari sini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pagi ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Sudah
5, 4, 5, 4, 3, 2. Akan belajar matematika untuk kelas 2 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 2, penjumlahan dan pengurangan. Kita akan membahas bagian A, yaitu berbagi cara melakukan penjumlahan dan ayo mencoba. Ini ada di halaman 37 sampai dengan 45. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita akan membahas bab 2, yaitu judulnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, ada teman kita di sini. Mereka lagi memetik jambu air ya. Nah, katanya aku memetik 12 buah jambu air. Dia memetik 12 buah jambu air. Lalu kata temannya, aku memetik 6 lebihnya dari banyak buah jambu air milik Tika. Tika yang ini ya, yang ini Tika. Nah, berarti sekarang kita lihat ke bawah ya. Berapa banyak jambu air yang dipetik oleh Kira? Bagaimana cara kalian menemukan jawabannya? Nah, yuk kita akan membahas di Aku Akan Belajar. Masih ingatkah kalian penjumlahan dan pengurangan bilangan di kelas 1? Di materi ini kita akan kembali mempelajarinya dengan cara baru. Nah, di bab ini kita akan membahas 3 hal,
yaitu berbagai cara melakukan penjumlahan, lalu berbagai cara melakukan pengurangan, dan soal cerita penjumlahan dan pengurangan. Ya, nah kita lihat di sini ada panen jambu air. Di halaman rumah Tika ada pohon jambu air. Tika menyiram dan memupuk pohon jambunya dengan teratur. Sekarang pohon jambu air itu berbuah sangat lebat. Tika mengajak Kira untuk memetik buah jambu air. Tika memetik 12 buah jambu air. Kira memetik 6 lebih banyak dari jambu air milik Tika. Mereka terlihat senang karena menyukai jambu air. Kata Kira, jambu air milik Tika terasa manis. Vitamin pada jambu air juga baik untuk tubuh kita. Ini gambar yang tadi ya. Nah sekarang, berapa banyak jumlah jambu air yang dipetik Tika dan Kira? Berapa selisih banyak jambu air milik Tika dan Kira? Kita lihat ya. Berbagai cara melakukan penjumlahan. Tadi dari cerita yang sebelumnya, kita sudah ketahui bahwa Tika memetik 12 buah jambu air. Lalu Kira memetik 6 lebih banyak dari jambu air milik Tika. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak jambu air yang dipetik oleh Kira? Untuk menemukan jawabannya, kita dapat menjumlahkan 12 dan 6. Kenapa? Coba kita perhatikan kalimat soalnya tadi. Tika memetik 12. Ya, ada 12 ya, punya Tika. Kemudian Kira memetik 6 lebih banyak. Artinya ini tadi siapa? Tika ya. Kemudian Kira. Berarti Kira itu 12 ditambah 6 ya. Karena dia 6 lebih banyak dari milik Tika. Jadi 12 ditambah 6. Makanya di sini kalimat matematikanya adalah 12 tambah 6. Nah, sekarang Kak Rina bagaimana caranya kita menjumlahkan? Yuk, cara berikut akan membantu kalian untuk melakukan penjumlahan. Pertama kita bisa menghitung dengan cara menghitung maju. Ya, yuk mula-mula dari bilangan 12. Nih ya, di 12 ini karena kan 12 tambah 6. Kita akan melompat 6 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya, Low battery. Please charge. banyak jambu air yang dipetik Kira adalah 18 buah. Kemudian bisa juga kita gunakan cara bersusun. Ya, kita dapat menunjukkan bilangan 12 dengan 1 puluhan dan 2 satuan. Seperti ini ya. Ini 10 atau kita sebut dengan 1 puluhan. Ya. Lalu yang ini adalah 2 satuan. Oke. Kemudian kita dapat menunjukkan bilangan 6 dengan 6 satuan. Ya. Nah, seperti ini 1 2 3 4 5 6 ya. Kemudian kita dapat melakukan operasi penjumlahan dengan tabel nilai tempat. Ini nilai puluhan, ini nilai satuan ya. Nah, di sini kalau adik-adik lihat ini ada 1 ya. Dan ini ada 2. Jadi ini adalah 12 ya. Ya, yang itu 12. Oke, kemudian sekarang yang ini yang 6. Ya, artinya ini 12 ditambah dengan 6. Nah, nilainya harus sesuai dengan kolom nilainya ya. Yang 6 tadi karena dia satuan makanya masuk di sini. Barengan sama yang 2-nya. Sekarang kita jumlahkan. Kita bisa jumlahkan mulai dari yang satuan dulu. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya ada 8, kita tumpuk di sini. Ya ini sudah ada 8. Yang ini karena tidak ada yang ditambahkan, jadi langsung turun saja ke bawah, ini 10. Ya, atau bisa juga menggunakan angka kayak gini ya. Jadi 12, satunya di puluhan, ya 2-nya di satuan, lalu 6-nya di satuan. Kita tambahkan dulu di satuannya seperti ini ya. 2 ditambah 6, 8. Satunya turun. Jadi 18 ya. Berdasarkan tabel nilai tempat, kita dapat melakukan penjumlahan dengan cara bersusun. Ya, seperti ini. Langkah pertama.
Susun bilangan. Bilangan satuan lurus dengan bilangan satuan. Ya, jadi untuk penjumlahan bersusun seperti ini, dia harus sesuai ya dengan grupnya. Ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Ya, seperti ini. 1 puluhan dan 2 satuan, 6 satuan bareng sama 2 satuan. Langkah kedua, jumlahkan bilangan satuan dengan bilangan satuan ya, seperti ini. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Langkah ketiga, jumlahkan bilangan puluhan dengan bilangan puluhan. Ya, nah ini karena ini tidak ada, ya tidak ada isinya, ya kalau 0 berarti ya dia langsung turun saja 1, jadinya 18. Jadi hasil dari 12 ditambah 6 adalah 18. Cara ketiga, pasangan bilangan ya. 12 ditambah 6 sama dengan titik-titik. Sekarang kita lihat 12 ini dijabarkan menjadi 10 ya, atau 1 puluhan dan 2. Nah, 2-nya ini adalah satuan. Karena 6 satuan, maka kita kelompokkan yang sama. Ini kita jumlahkan ya. Oke. Ingat pasangan bilangan. 12 dipisah menjadi 10 dan 2. Ya, 2 ditambah 6 sama dengan 8. 10 ditambah 8 sama dengan 18. Jadi 12 ditambah 6 sama dengan 18. Berikutnya, sekarang soal yang berbeda lagi ya. Kira mempunyai 18 jambu air. Kira memetik lagi 2 jambu air. Berapa banyak jambu air milik Kira sekarang? Bagaimana cara kalian menghitungnya? Coba kita lihat di sini ada 18 jambu dan ada 2, jadi 18 ditambah 2. Cara satu, ya ini 1 puluhan dan ini 8 satuan ditambah 2 satuan. Ya, kita jumlahkan yang ini menjadi 10, ya ditumpuk begini dulu ya. Karena hasilnya 10, maka ini kita kelompokkan, kita pindah ke sini, ya menjadi yang ini. Ya, jadinya ada 20-an. Artinya 8 ditambah 2 sama dengan 20. Kemudian kalau kita menggunakan yang seperti ini, menggunakan angka 1 ya, di bagian puluhan 8 di satuan ditambah 2 satuan. Ini kita tambahkan dulu, 8 ditambah 2 sama dengan 10. Lalu satunya turun yang ini. Ya. Kemudian ini karena 10, maka dia harus pindah ke sini. Jadi 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 2. Yang ini jadi kosong. Jadinya 20. Ya, ingat 10 satuan sama dengan 1 puluhan. Kita bisa pindahkan 10 satuan ke kolom puluhan. Sekarang cara yang kedua. 18 itu terdiri dari 10 dan 8. 8-nya satuan, kita jumlahkan dengan satuannya 10. Nah, 8 tambah 2 sama dengan 10. Sekarang kita tambahkan 10 ditambah 10 ya sama dengan 20. Ayo mencoba. Lakukan kegiatan berikut secara berpasangan. Yang pertama, pilih satu kartu bilangan berikut. Ada 12, 13, 14, dan 15. Pilih lagi satu kartu bilangan. 2, 3, 4, dan 5. Yang ketiga, jumlahkan 2 bilangan pada kartu yang kalian pilih. Lakukan dengan menggunakan cara ketiga. Cara ketiga tuh yang ini tadi. Oh, yang ini cara ketiga nih harusnya. Nih ya, cara ketiga. Ya. Oh, lakukan dengan ketiga cara. Jadi semuanya kita harus lakukan ya. Penjumlahan tersusun juga dan pasangan bilangan. Nah, ini karena nanti kalian akan melakukannya bersama-sama di sekolah. Jadi Karina nanti tidak bisa bantu untuk jawabkan, tapi caranya sudah Karina jelaskan seperti tadi ya. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan pasangan 15 dan 3, berarti tadi dilakukan sesuai dengan cara yang tadi ya. Kemudian nanti kalian tentukan cara mana yang menurut kalian paling mudah, alasannya mengapa ya. Oke, jawabannya ini nanti mungkin akan berbeda-beda setiap anak ya. Jadi kalian jawab berdasarkan pengalaman kalian sendiri. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat channel Karina.
kelas 3 dari buku Kurikulum Merdeka volume 1. Penjumlahan dan pengurangan bagian 1, penjumlahan bilangan 3 angka. Ini ada di halaman 1 sampai dengan 5. Yuk di-subscribe dulu, klik like. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas penjumlahan dan pengurangan di bagian pertama, yaitu penjumlahan bilangan 3 angka. Farida dan Dadang ingin menghias ruang kelasnya. Sebelumnya, mereka telah membuat hiasan cincin kertas sebanyak 215. Hari ini mereka membuat lagi sebanyak 143 cincin kertas. Berapa banyak cincin kertas yang telah mereka buat? Coba ya adik-adik, di sini lihat ada garis ya. Di sini yang merah itu adalah cincin kertas yang dibuat sebelumnya. Berarti yang ini ya 215. Lalu kemudian cincin kertas yang dibuat hari ini yaitu 143. Nah, kalau digabung ini akan menjadi jumlah semua cincin kertas yang dibuat. Nah, sekarang bagaimana ya cara kita menghitungnya? Yuk kita lihat. Nah, untuk menghitungnya, mari kita ingat-ingat penjumlahan di kelas 2. Yang pertama, tuliskan bentuk matematikanya, perkirakan berapa jawabannya. Sekarang, ayo pikirkan cara penjumlahan bilangan 3 angka. Yuk, coba kita pikirkan cara-caranya ya. Yang pertama, kita akan menggunakan tabel nilai tempat, yaitu seperti ini ya. Di sini ada kolom ratusan. Yang pertama kan tadi 200 berapa? 215 ya. Yang 215 ini diubah menjadi tabel ratusannya ada 2 ini, 1, 2. Puluhannya ada 1 ya, karena ini adalah 215. Dan ini ada 5. Ya, ini 5. Nah, kemudian ditambah tadi 143. 143-nya ratusannya 1, puluhannya ada 4, satuannya ada 3. Nah, sekarang ini kita menggunakan beberapa ide teman-teman kita. Yang pertama adalah ide dari Dadang. Urutkan nilai tempatnya, kemudian letakkan angka-angkanya di tempat yang sesuai. Nah, sekarang gini ya. Jadi diurutkan, dijajarkan seperti ini. Ratusannya tadi yang baris pertama adalah 215. Baris kedua adalah yang 143. Lalu kita akan jumlahkan masing-masing barisannya. Ya. Di kolom ratusan kita jumlahkan yang ini 2 ditambah 1 jadi ada 3. Terus yang ini 1 dan 4 jadi ada 5. Dan ini 5 dan 3 jadinya 8 ya. Kemudian ide Cia, dia menghitung dengan cara bersusun seperti pada penjumlahan bilangan 2 angka. Nah, jadi diususun seperti ini lalu ditambahkan. Nah, kalau bersusun seperti ini kita mulai dari paling kanan dulu ya. 5 ditambah 3 8, 1 ditambah 4 5, 2 ditambah 1 3. Jadi hasilnya adalah 358. Kemudian menghitung 215 tambah 143 dengan cara bersusun. Nah, itu tadi ya, susunlah angka yang ada. Jadi nilai tempatnya harus sejajar, satuan dengan satuan, ya, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Lalu kita jumlahkan masing-masing kolom ini, seperti yang tadi sudah Karina jelaskan. Nah, ketika menjumlahkan bilangan lebih dari 2 angka, susunlah angka-angka sesuai dengan nilai tepatnya. Kayak tadi, jadi ada kolom-kolomnya ini harus sama. Nah, sekarang kita latihan ya. Kita akan jawab di sebelah kanan. Nomor 1, 153 ditambah 425. Tambah, kalau adik-adik masih ragu boleh diberikan tanda seperti ini supaya bisa tahu ini kolom ratusan atau puluhan atau satuan ya. Kita mulai dari sini dulu. 3 ditambah 5 8, 5 ditambah 2 7, lalu 1 ditambah 4 berarti 5. Jadi ini adalah sama dengan 578. Kemudian yang kedua. Yang kedua 261 ditambah 637.
Nah, adik-adik jangan lupa dihitung dulu ya, di pause dulu videonya, baru nanti di play lagi untuk memastikan cara adik-adik atau jawaban adik-adik benar atau tidak. 1 ditambah 7, 8. 6 ditambah 3, 9. 2 ditambah 6, 8. Kita taruh di sini 898 ya. Kemudian nomor 3, 437 ditambah 302. Oke, 7 tambah 2 itu adalah 9. 3 ditambah 0, 3. 4 ditambah 3, 7. Jadi ini sama dengan 739. Nomor 4, 502 ditambah 205. 2 tambah 5, 7. 0 tambah 0, 0. 5 tambah 2, 7. Jadi yang ini sama dengan 707. Sekarang kita ke yang berikutnya. Ayo tuliskan angka pada kotak untuk membuat soal penjumlahan bilangan 3 angka. Manakah soal yang harus menyimpan 1 kali? Manakah soal yang harus menyimpan 2 kali? Ini yang ada di sini ya. Yang harus menyimpan 1 kali dan 2 kali. Kita coba lihat ya. Begini, bayar kita tidak ada menyimpan nih, kalau menjelaskan ya. Yang pertama Dadang, kita langsung di sini saja. 8 ditambah 7 berapa adik-adik? 15 ya. Nah berarti kita simpan di sini 1. 1 tambah 4, 5. Nah 5 tambah 8 berapa? 13 ya. 3 di sini, satunya nambung lagi. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 1, 4. Yang ini berarti ada 2. Ya, 2 kali menyimpan. Sekarang Cia, 7 tambah 7, 14. 4-nya di sini, 1-nya di sini, berarti ini menyimpan. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 6, 10. 0-nya taruh sini, 1-nya simpan. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 1, 7 ya. 704, ini juga 2. Sekarang Kadek, 4 ditambah 5, 9. 7 ditambah 6, 13. Simpan. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Nah yang ini hanya 1 kali ya. Sekarang Yosef, 4 tambah 5, 9. 7 tambah 6, ini 13. Simpan. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Yang ini menyimpannya juga 1. Sekarang cara Farida. 8 tambah 6 adalah 14. Ya, kemudian 1 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 8. 2 tambah 5, 7. Yang ini juga 1. Berarti yang 2 ini Dadan dan Cia. Lalu yang 1 adalah Kadek, Yosef, dan Farida. Bagaimana cara menghitung 238 ditambah 546 dengan cara bersusun? Ayo pikirkan. Nah ini tadi kita sudah jawab ya. Nah ya jadi kita tinggal jumlahkan saja. Ini satuannya, lalu puluhannya, lalu ratusannya. Nah kemudian kalau misalnya ada menyimpan kayak gini kan 8 tambah 16 itu kan 14 ya. Satuannya kita taruh di tempat satuan, kan ini satuan. Taruh 4. Nah terus puluhannya ini 1. Karena kita mau pindahkan ke puluhan, jadi kita taruh di sini dia. Ya, jadi nanti ditambahnya 1 tambah 3 tambah 4. Ya. Oke. Bagaimana cara menghitung 174 ditambah 265 dengan cara bersusun? Pada nilai tempat manakah harus menyimpan? Kita lihat ya. 4 ditambah 5, 9. 7 ditambah 6, 13. Ini menyimpan 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Berarti di tempat mana yang harus menyimpan? Ini di ratusan ya. Di sini yang ini adalah ratusan. Kemudian bagaimana menghitung 248 ditambah 187 dengan cara bersusun? Jelaskan caramu. Nah ini ya, ini yang 248. Kemudian yang ini yang
187. Ya, kita gabungkan saja. Ini kita bisa mulai dari kanan dulu ya, biasanya lebih enak dari satuan. Nah, ini kan satuannya ada 8 sama 7, ditambah nih 8 tambah 7 ya, yang pertama dari kanan. Nah, 8 ditambah 7 itu kan berarti ada hasilnya adalah 15. Berarti 5-nya yang ini ya, puluhannya itu pindah ke sini ya, pindah ke sini. Terus sekarang kita simpan dulu 1. Nah, ini ada 4, yang ini ada 8. 4 tambah 8, mana 4 tambah 8 adalah 12, tambah 1 berarti jadikan 3. Ya, 13 nih harusnya. Jadi di sini harusnya 13, 3-nya di sini, 30-annya di sini. Nah, ini ya, ratusannya itu pindah ke sini. Makanya ini harusnya 3 ditambah 1, jadinya ini ada 4 ya. Oke, kemudian ketika menjumlahkan bilangan lebih dari 2 angka secara bersusun, cara paling mudah adalah dengan menjumlahkan dari satuan ke nilai tepat yang lebih tinggi. Jadi dari paling kanan tuh satuan, habis itu puluhan, habis itu baru ratusan ya. Kemudian bagaimana menghitung 537 ditambah 167 dengan cara bersusun? Ayo pikirkan. Selain itu, cobalah menghitung kembali setelah menukar posisi kedua bilangan tersebut dan periksa apakah jawabannya benar. Coba kita lihat, 7 ditambah 7 ini 14. Kemudian 1 ditambah 3 4, 4 tambah 6 10. Simpan, 1 tambah 5 6, 6 tambah 1 7. Ya. Kemudian penjumlahan bilangan dengan cara bersusun dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, jumlahkan langkah pada nilai tepat yang sama. Kemudian yang kedua, mulailah dari nilai tepat satuan. Jika jumlahnya sama dengan atau lebih dari 10, simpan angka tersebut ke nilai tepat yang lebih besar, kemudian hitunglah. Dengan cara ini, kita dapat menjumlahkan bilangan yang lebih besar. Ayo membuat soal penjumlahan dengan bilangan 3 angka yang jawabannya adalah 653 dengan syarat menyimpan sekali, yang kedua dengan syarat menyimpan 2 kali. Nah, jika nilai tempat satuan harus menyimpan, pertama hitung nilai tempat satuan, tentukan 2 bilangan yang jumlahnya 13 ya. Bisa 4 dan 9, bisa 5 dan 8, 6 dan 7 dan selanjutnya. Selanjutnya, karena telah menyimpan sekali, maka tentukan 2 angka yang berjumlah 4, yaitu 0 dan 4, 1 dan 3, 2 dan 2. Kemudian pada nilai tempat ratusan, tentukan 2 angka yang jumlahnya 6. Bisa 1 dan 5, 2 dan 4, 3 dan 3. Kita coba ya. Berarti yang di sini adik-adik bebas mau pakai yang mana? Misalnya kita mau pakai 5 dan 8. Ini 5, ini 8. Ya. Kemudian tadi karena kita akan menyimpan di sini, jadi kita pakai 4 ya. Kombinasinya terserah mau 0 dan 4, 4 dan 1, 3 dan 2 ya. 0 dan 4, 1 dan 3 atau 2 dan 2. Misalnya Kak Rina mau pakai 2 dan 2. Terus nilai ratusannya harus 6 nih. Tadi kan di sini tidak menyimpan ya. Berarti di sini 6-nya ya kombinasinya bisa 1 dan 5 ya, 2 dan 4. Nah, Karina mau buat ini 2 dan 4 ya. Oke, kita menuliskan jawaban. Kamu sudah menggunakan istilah seperti pertama, selanjutnya, dan kemudian. Bagus sekali. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Untuk bagian latihan kita akan bahas di video pembelajaran selanjutnya. Mohon dimaafkan apa? Oke, anak-anak tadi udah menyaksikan video ya cara penjumlahan dengan 3 angka. Oke, untuk lebih ininya untuk lebih jelasnya ya, Ibu akan mengulang atau memberi contoh kembali. Misalnya di sini Ibu
satu.